berulang-ulang datang baru sembuh. Biasanya kan kayak gitu tuh coach. Ini nanti mesti balik lagi ya Bu, gitu. Itu bagaimana? Gimana tuh? Mana tadi pertanyaannya? Bagaimana rumah sakit atau klinik bisa dipercaya bila harus berulang-ulang datang baru sembuh? Pertanyaan kayak cukup menarik sekali sih coach, karena saya sendiri juga begitu gitu. Iya ya. Jadi begini Kak Cindy. Ini kan ada beberapa poin ini yang bisa menjawab ini. Satu, ranah dokter akan lebih besar di situ, kita agak cerita. Itu teknis sekali kan. Itu teknis benar. Itu ranah dokter benar di situ. Iya kan? Itu ranah dokter yang kita nggak bisa lewati. Karena begini. Dokter mempunyai strategi tersendiri untuk diagnosa. Kasih di dokter tuh art, bagaikan seni. Obat boleh sama, tapi racikannya berbeda. Obat boleh generasi 1, 2, 3, dan 4. Tapi bagaimana memberikan mendiagnosis ke pasien itu, mereka itu otoritas mereka. Ada yang pakai generasi pertama saja masih sembuh tuh, karena dibutuhkan anamnesa kan terhadap pasien yang datang itu. Kemudian di situ kan dia melihat juga ada histori morbinya, histori pasiennya, sehingga dokter sudah bisa melihat, kecenderungan kebiasaan pasien ini menggunakan preparat atau obat-obat seperti ini, dia ngikuti. Jadi kalau bertanya, kok ulang-ulang ya datang baru sembuh ya katanya, itu ranahnya dokter, privasi dokter. Kita jangan bahas di sini. Cuman sebagai konsultan bisnis rumah sakit nih, nah kita cerita nih. Iya, boleh coach. Iya kan? Sebagai konsultan bisnis rumah sakit, ya pelayanan di unit-unit rumah sakit itu yang harus kita tingkatkan supaya keinginan pasien itu bisa kita berikan sesuai dengan harapannya. Itu dulu. Persoalan nanti dia mau datang ulang-ulang itu, dokter kalau bilang pasien tuh percaya Kak Cindy. Itu hebatnya dokter itu. Dan hebatnya manusia unik, manusia pintar yang bergelar dokter itu. Dia akan datang. Mereka akan percaya benar dengan dokter, pasien itu. Tapi menjadi persoalannya pelayanan di unit-unit di rumah sakit itu bisa mendukung otoriti atau otoritas ranahnya dokter tadi itu, sehingga pasien percaya enggak? Sehingga gak muncul pertanyaan tadi itu. Iya kan? Iya. Itu. Nah, kalau pelayanannya itu baik, itu sama juga promosinya bagus. Kembalikan lagi ke pertanyaan yang tadi. Kalau pelayanan sudah bagus, itu kan jadi promosi tak berbayar tuh. Iya. Kalau promosinya sudah gratis seperti itu dengan pelayanan yang baik, pasien nggak ngeluh soal yang tadi itu. Tidak akan ada pertanyaan kayak gini ya coach ya. Kak Cindy, saya mesti bilang ya, dokter Indonesia canggih-canggih. Dokter Indonesia canggih-canggih. Ya, dokter Indonesia itu lebih canggih-canggih. Benar. Ya. Januari lalu, saya ikut satu kegiatan di Singapura. Saya ada ke beberapa rumah sakit di sana. Kemudian pas di sana di Green Eagles, kita dalam kelas training ngobrol-ngobrol. Dokter di sana banyak orang Indonesia. Cuma karena mereka menggunakan bahasa Inggris, kita pikir dia dari mana-mana. Seperti itu. Iya. Begitu kita tahu lebih dekat lagi. Iya.
Karena apa? Pendidikan kedokteran di Indonesia lebih canggih. Di sini kasusnya banyak dibanding kita sekolah dokter di Jepang. Enggak. Kita sekolah dokter di Jepang, Jepang itu sudah mempunyai satu kebiasaan menjaga itu sehingga orang di atas 100 tahun itu banyak. Banyak. Gitu. Gak ada kasus di sana, tapi kita banyak. Canggih-canggih kita di sini. Menjadi persoalannya itu pelayanan kita secanggih ilmunya enggak. Itu dia. Itu dia. Pelayanannya. Ya, itu dia. Kembali lagi ke situ. Nah, itu dia. Dengan pelayanan sudah sampai ke situ, kembali lagi rumah sakit berbenah terhadap strategi pemasarannya. Ya, dengan pertanyaan ini ada muncul nih. Jadi muncul berapa poin ya kita hitung. Satu, pelayanan di unit-unit rumah sakit itu harus baik. Yang kedua, dengan pelayanan yang baik itu adalah promosi, menjadi promosi gratis untuk kita. Kemudian strategi pemasarannya harus baik supaya orang bisa percaya terhadap kita. Ya, kemudian berlakukan yang tadi saya bilang analisa. Jumlah analisa, buatlah brainstorming terhadap pasien-pasien yang datang ke kita itu. Ya, itu 4 itu. Sehingga kalau ini kita lakukan semua, lalu kita gunakan online system yang sekarang lagi membuat kita happy sekarang ini, memanjakan kita ini untuk menjadi promosi yang baik, sehingga pertanyaan tadi tidak muncul. Iya. Rasanya itu. Rasanya itu. Coach Doni, waktu kita tinggal beberapa menit lagi sampai ke penutup, Coach. Ya. Dan ternyata banyak hal yang ditanyakan dari masyarakat kita dalam sesi ini. Selanjutnya, apa kesimpulan yang dapat Coach berikan untuk menguatkan, menambah semangat pemilik dan manajemen rumah sakit dan klinik dalam mempertahankan existing pasien dan malah meningkatkannya? Ya. Para dokter dan Bapak Ibu manajemen rumah sakit yang saya hormati, akhir dari pembicaraan kita siang ini dapat saya simpulkan bahwa gunakan 5 modul hospital bisnis yang sudah kita bicarakan tadi. Yaitu kita berdayakan asuransi-asuransi yang sudah kita miliki, yang sudah kita kerjasama itu sebagai pintu masuk pasien atau entry pasien dari sana. Kemudian kita mengoptimalkan fasilitas-fasilitas kesehatan penunjang medis yang ada di sana. Lalu yang ketiga adalah kita menganalisa pasien berdasarkan asalnya. Dengan demikian, bila analisa kita tepat di sana, kita dapat memfollow up mereka. Kalau pasien itu ternyata menggunakan fasilitas-fasilitas asuransi swasta, banyak sekali asuransi swasta yang ada saat ini. Analisa yang benar, kemudian lihat dari mana saja datangnya, sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai buffer untuk mengoptimalkan follow up kita. Menjadi kekurangan di bisnis rumah sakit itu follow up itu yang kita nggak lakukan. Kebanyakan kita lebih suka mencari hal baru, mencari customer baru, tanpa mempertahankan customer yang lama. Dan itu seperti itu banyak sekali yang saya temui. Kemudian dalam menganalisa itu juga kita coba lihat lebih dalam lagi. Kita brainstorming lagi apa sebenarnya yang menjadi kekuatan, menjadi kelemahan, menjadi ancaman terhadap rumah sakit kita dengan hebatnya bisnis rumah sakit. Dan yang terakhir adalah implementasikan keselamatan pasien. Nah, itu yang dapat kita lakukan. Karena begitu pasien kita layani dengan baik, keselamatannya terjamin, dia akan ingat akan kita. Dengan kita menganalisa data pasien dengan baik, dengan kita melihat dari mana saja asal pasien kita dapat memfollow up mereka. Kita dapat melakukan apa saja yang bisa kita lakukan sesuai promosional strategi yang dimiliki rumah-rumah sakit. Dengan demikian, memahami 5 modul hospital bisnis data ini menjadi satu kebutuhan yang sangat penting untuk saat ini. Saya rasa itu Kak Cindy.
Baik, Coach Doni. Terima kasih Coach Doni untuk waktu dan ilmunya. Tidak terasa sudah 1 jam 4 menit kita telah bersama. Sekarang tibalah saat kita di penghujung acara. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat dan menyebutkan nama pasien saat melayani akan menjadikan mereka merasa dihormati, merasa diperhatikan, dan mereka merasa spesial. Adalah cara cantik dan tidak memerlukan biaya tinggi dalam bisnis rumah sakit dan klinik untuk memenangkan hati pasien. Saran saya, terima dan izinkan diri Anda, saya dan kita semua untuk kaget. Terima dan izinkan diri Anda, saya dan kita semua untuk stres. Terima dan izinkan diri Anda, saya dan kita semua untuk cemas. Terima dan izinkan diri Anda, saya dan kita semua untuk terguncang. Terima dan izinkan diri Anda, saya dan kita semua untuk lebih produktif dari biasanya. Terima dan izinkan diri Anda, saya dan kita semua untuk lebih disiplin dari biasanya dengan perubahan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Cindy, sampai bertemu di acara dan jam yang sama.